Di sekitar kita cukup banyak kebaikan-kebaikan yang memberikan peluang kepada kita untuk membaikkan diri kita, baik kini maupun di masa depan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ada sebuah ungkapan mengatakan lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Ungkapan ini mengingatkan saya pada beberapa pengalaman yang menarik. Satu di antaranya tentang seorang pengamen. Jadi dulu pernah suatu ketika saya mampir di warung bakso. Tiba-tiba baru beberapa menit duduk, datang seorang pengamen. Dan uniknya pengamen ini menurut saya berbeda dengan pengamen-pengamen lainnya. Keunikannya yang pertama, dia datang tanpa basa-basi, tanpa salam, langsung memainkan gitarnya. Dan ironisnya senar gitarnya itu kendur sehingga suaranya nggak jelas. Kemudian suara si pengamen juga luar biasa, ya minta maaf, cempreng begitulah. Dan bahkan dia menyanyikan lagu yang saya nggak ngerti apa lagunya. Dan belum sampai 30 detik dia menyanyikan lagu yang aneh itu, kemudian dia menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Dan saya mengkalkulasikan tidak sampai 2 menit, kemudian menyodorkan sebuah plastik sebagai ajakan memberikan sumbangsih. Dan saya memperhatikan hanya 2 orang yang memberikan koin, ya, uang 500-an, 2 orang. Nah, berbeda halnya ketika beberapa waktu setelah itu, dalam sebuah perjalanan saya menaiki minibus. Di perjalanan tiba-tiba naik seorang pengamen. Begitu naik, dia mengatakan, "Terima kasih Pak Sopir yang telah mengizinkan saya naik." Dia menyampaikan minta maaf kepada seluruh penumpang jika kehadirannya mengganggu. Dia menyapa demikian akrab dan kemudian mulai menstel gitarnya dan mulai memainkan gitarnya, dan itu luar biasa. Melodi gitarnya bagus sekali dan dia menyanyi, dan nada atau suara dia itu keren banget. Dan dia menyanyikan lagu yang semua orang di bus itu tahu lagu itu. Kenapa saya katakan tahu? Karena begitu dia menyanyikan, 95%, bahkan bisa saya katakan 98%, di dalam bus itu semuanya menyanyi. Yang saya lihat tidak menyanyi cuman Pak Sopir. Semuanya menyanyi dan gembira, ada yang tepuk tangan dan sebagainya. Dan setelah dia menyanyi, belum lagi dia sodorkan plastik untuk ajakan bersumbangsih, tiba-tiba penumpang ada yang mengambil plastik itu dan kemudian berjalan menghantarkan plastik itu. Dan saya memperhatikan rata-rata orang mengasih, ada yang 5.000, bahkan ada yang 20.000. Dan hanya 2 lagu dia lakukan, tapi semua orang terhibur dan kemudian dia turun. Nah teman-teman semua, saya mendapat sebuah pembelajaran dari 2 kisah ini, dari 2 fenomena ini, bahwa sebenarnya di sekitar kita cukup banyak kebaikan-kebaikan yang memberikan peluang kepada kita untuk membaikkan diri kita, baik kini maupun di masa depan. Hanya saja sebahagian orang-orang belum memantaskan dirinya, sehingga peluang itu dalam tanda kutip belum pantas untuk menghampiri kita. Mari kita perhatikan pengamen yang pertama. Tata keramanya juga tidak ada, gitarnya juga tidak bagus, suaranya tidak bagus, lagunya juga tidak diketahui orang. Maka kebaikan pun belum berpihak pada kondisi itu, karena memang si pengamen tidak memantaskan dirinya. Pada pengamen yang kedua, tata keramanya baik, punya skill yang baik, dan kemudian menampilkan sesuatu yang baik, sehingga semesta seolah-olah menyetujui agar kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarnya berpihak kepada dia. Nah teman-teman semua,
Saya percaya kita dapat pelajaran dari cerita dan pengalaman saya yang sederhana ini. Dan bisa jadi kita juga punya pengalaman-pengalaman berharga yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Maka apapun kebaikan-kebaikan yang kita inginkan agar keseluruhannya berpihak kepada kita, poinnya adalah pantaskan diri kita agar kebaikan-kebaikan yang ada benar-benar berpihak dan pantas untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.